sahabat yang ada di Sekolah Pasca Sarjana UNER di sana. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana tentang pendidikan, bagaimana memantapkan merdeka belajar pada pendidikan tinggi di kala pandemi. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat sore semuanya, selamat sahabat di jaringan Lembaga Penyiaran Publik Daerah Jawa Timur yang sudah bergabung kita untuk program Erlangga Forum. Dan kali ini kita ambil topik memantapkan merdeka belajar pada pendidikan tinggi kala pandemi. Dan nanti yang hadir sebagai narasumber ada Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Juga ada host setia kita, langsung saja saya ke Profesor Suparto Cakparto. Assalamualaikum, Cakparto. Kami ini dengan membuat student development program. Oke, masih mencoba untuk berkomunikasi. Dan nanti juga ada Profesor Badri Mutisukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan juga ada Profesor Dr. Sukardiman, Direktur Pendidikan Universitas Erlangga. Saya coba bergabung dulu dengan Profesor Suparto, Pak Suparto, Cak Suparto. Halo, Assalamualaikum. Dan seterusnya. Belum kayaknya seperti itu. Dan sahabat Sidoarjo dan sahabat Jawa Timur semuanya, pandemi memang membuat proses belajar mengajar ini lumpuh dan terhenti. Beruntunglah ada teknologi yang hadir sebagai jembatan untuk berinteraksi. Seberapa efektifkah proses tatap muka yang hanya melalui teknologi? Padahal tugas perguruan tinggi dalam menerapkan konsep kampus merdeka untuk menyongsong masa depan harus terbangun dari sekarang. Baik, sudah tergabung di jaringan Zoom kita ada sejauh untuk bergabung, tapi sudah bergabung semuanya narasumbernya. Dan sahabat Sidoarjo, sahabat Jawa Timur semuanya yang bergabung, ada dari saya langsung dulu teman-teman di Praja Angkasa Trenggalek, kemudian ada RGR Tulungagung, ada juga Suara Sampang di Madura, kemudian ada Mahardika di Bondowoso, Suara Pacitan di Pacitan juga, kemudian ada dari sahabat-sahabat di Suara Kota di Probolinggo juga sudah bergabung semuanya. Baik, saya sapa dulu Profesor Sukarto. Assalamualaikum, Cakparto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didin. Alhamdulillah, akhirnya. Ini gambarnya kok nggak jelas ini. Loh, gambarnya nggak jelas? Iya, nggak dimunculkan ini ya. Bentar, saya nanti ngobrol dengan tim teknisnya. Baik, Cakparto, hari ini kita ngobrol tentang pendidikan ini ya. Sambun. Iya, ini. Sambun, monggo. Nggih. Baik, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Amin. Pak Ibu, saat Erlangga dimanapun berada dengan seluruh jaringan radio di Jawa Timur dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu kembali dan hadir dalam acara Erlangga Forum. Aja ini ngabuburit ya, ngabuburit Mas Didin. Iya. Ya, kita ngabuburit ini, tetapi bukan membincang hal yang sangat memberikan solusi bagi bangsa. Mas Didin? Iya, Profesor. Nah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Iya, puasanya kan tidak ada yang lubang dong. Alhamdulillah. Puasanya pakai lubang. Kalau lubang kan kayak jalan. Kalau lubang kayak jalan berarti ya. Alhamdulillah mulus, Bro. Iya, alhamdulillah. Dan telah hadir di tengah-tengah ini satu perbincangan yang tentu sangat menarik karena kita akan membincang tentang belajar di pendidik di saat pandemi, disiarkan secara langsung dari studio Erlangga Room Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Juga dipancar luaskan di berbagai jaringan radio tadi
Juga ini diikuti oleh beberapa komunitas di Malaysia, beberapa kampus-kampus di Malaysia. Senang bisa ketemu lagi di acara rutin kita Airlangga Forum yang dengan Dr. Insinyur Wahid UDM, Kepala Pendidikan Timur. Assalamualaikum. Jaring Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti akan kita ada jaringan juga di tengah Profesor di Apotek MS ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sore tentunya dengar radio Suara Sidoarjo yang saya hormati dan saya banggakan. Dan seluruh radio anggota asosiasi lembaga penyiaran publik di Jawa Timur, Prof. Demikian ya. Iya. Disebar luas seluruh Radio di Jawa Timur. Mohon maaf, ini pertama kali podcast ini. Iya. Beliau ini adalah Direktur Universitas Airlangga. Jadi, kalau itu potongannya ya Bapak Ibu peserta sahabat Forum, beliau berdasi. Tandanya cerdas isi. Nah, ya. Dan ternyata sama dan juga kita mengatakan di Langga Forum adalah Dr. Badri Yoco PhD. Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kali Pak Tur ini juga di situ karena tur pendidik hadir di Airlangga Forum dan Prof. Badri adalah Direktur Sekolah Universitas Airlangga. Sama-sama berdasi. Nah, sama dasar Bapak putih. Ini juga warna gelap tapi gelap yang lain ya. Kayaknya ya. Beliau sudah datang Wahid Wahyudi Kepala Pendidikan Jawa yang beliau sedianya audio tapi harus beraktivitas di pemerintah provinsi dan agenda gubernur, maka beliau lalu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tadi sudah oke. Mungkin ada gangguan jaringan. Assalamualaikum. Pak beliau ada di. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Parto. Sehat, Pak. Pak Kepala Dinas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terputus-putus, Pak Parto. Iya. Halo, termonitor. Halo. Iya, sudah jelas nih. Apa suara kami bisa diterima dengan jelas? Wah, begini jelas yang tadi terputus-putus. Oh iya, maaf. Nah, ini jelas karena tadi pakai mudik ke Lamongan kali ya. Jadi alhamdulillah sahabat Airlangga Forum, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, ini asli arek Lamongan. Sama dengan ini, jangan hostnya Airlangga Forum ya. Saya ini jadi ini geng Bangladesh, bangsa nih Lamongan Deso, tapi beliau kuto koyo iki ya. Kayaknya kayak wong kuto beliau ya. Jadi alhamdulillah kita akan
mendengarkan nantinya itu tentang berbagai hal soal pendidikan di Jawa Timur, tapi sebagai sarana menyapa Direktur Pendidikan Universitas Airlangga maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya persilakan Direktur Sekolah Pascasarjana untuk menyapa mereka sebagai tuan rumah. Ya, silakan Prof. Badri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan tentunya Direktur Pendidikan Universitas Airlangga, izinkan pada kesempatan pertama ini saya sharing beberapa hal terkait dengan Merdeka Belajar. Mungkin kita masih ingat, cukup segar diingatan kita bahwa pada tahun 2017 Pak Jokowi berharap sebagai Presiden ada fakultas media sosial di universitas. Kemudian pada tahun yang sama juga Pak Jokowi mengatakan kenapa nggak ada fakultas media sosial jurusan MIM. Ini juga cukup menarik gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya juga menjadi kekhawatiran beliau bagaimana perguruan tinggi ini harusnya merespon perkembangan yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena memang Indonesia ini sudah diprediksi sebagai negara yang nomor 4 terbesar secara ekonomi pada tahun 2030 menurut Nikkei Asian Review. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki penduduk muda yang cukup besar, 60% menurut Forbes. Tapi hasil dari sensus, 65% ini semuanya di bawah 40 tahun. Nah, ini sumber daya yang cukup luar biasa dibandingkan negara-negara lain karena Indonesia adalah negara yang berkategori muda dari sisi penduduknya. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita semua ketika Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa visi dari Kabinet Indonesia Maju ingin lepas dari middle income trap dan program yang pertama adalah membangun SDM dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Bagaimana kedua program strategis dari Kabinet Indonesia Maju, pengembangan SDM dan transformasi ekonomi ini bisa digabungkan. Nah, kalau kita lihat dari data yang kemarin saya tulis di Kompas, bahwa Indonesia saat ini masih GDP per kapitanya masih 3.900. Ini slipping kemarin karena COVID. Kemudian kalau kita lihat dengan kalkulasi yang sederhana, Indonesia akan memiliki GDP per kapita di atas 12.000 ya butuh 64 tahun. Nah, kalau ingin mengakselerasi ini, katanya Poserli, itu harus ada dukungan dua hal. Yang pertama, kapabilitas inovasi, dan yang kedua, pendidikan tinggi, tertiary education. Pendidikan tinggi, ya. Nah, ketika ini terjadi, tentu tertiary education ini akan sangat mendukung bagaimana Indonesia keluar dari middle income trap. Bagaimana agar tertiary education ini bisa mendukung hal tersebut? Tentu pendidikan yang disampaikan oleh Pak Presiden lebih luas, bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia, itu tentu akan menjadi dasarnya. Dengan program MBKM seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentu ini akan bisa membuat pendidikan tinggi semakin relevan dan bisa mendukung Indonesia menjadi negara maju. Sementara itu mungkin sebagai pemantiknya. Terima kasih sekali Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah membuka dan menyapa kita semua, karena acara ini dihadiri juga para kepala-kepala sekolah, kepala-kepala dinas di kabupaten kota, kepala sekolah yang tampaknya sudah sangat antusias bagaimana dunia pendidikan akan berperan besar. Tapi sebelum nanti ojo takok ngene piye carane masuk ke UNER ya. Pakai tes ke UNER gimana itu? Nah, itu nanti yang jawab memang Pak Direktur Pendidikan, tapi saya ingin melempar terlebih dahulu bagaimana tentang pelaksanaan pendidikan kita di Jawa Timur sendiri, kesiapan SDM-nya. Karena Pak Wahid ini juga Pak Kepala Dinas Pendidikan, juga saya beri kesempatan untuk menyapa seluruh stakeholder pendidikan di Jawa Timur. Silahkan Pak Kepala Dinas. Ini langsung memaparkan apa menyapa saja?
menyapa dan pikiran-pikiran awal. Berbagi waktu pertama, masih ronde pertama Pak Kepala. Ya. Ya, terima kasih Pak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Sukardiman dan Bapak Profesor Badri Munir Sukoco. Yang terhormat juga para kepala sekolah dan semua yang mengikuti acara pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pemikiran dalam skala perguruan tinggi. Namun saya sehari-hari itu menangani pendidikan menengah. Jadi ini adalah kolaborasi antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirnya COVID-19 bagi dunia pendidikan adalah mengakibatkan revolusi pendidikan. Terjadi perubahan besar-besaran di dunia pendidikan. Di antaranya hikmah hadirnya pandemi COVID-19 yang pertama adalah menyadarkan kita bahwa esensi pendidikan itu ada belajar, bukan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar. Rumah pun tempat belajar. Dan tidak hanya sekolah dan rumah sebagai tempat belajar. Dimanapun dapat berperan sebagai tempat belajar. Karena tempat belajar itu mampu menginspirasikan bagi yang ingin memanfaatkan tempat belajar sebagai sumber inspirasi. Dan alhamdulillah, ini pun ternyata sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau sudah mengatakan pada saat itu, jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap orang sebagai guru. Inilah salah satu hikmah COVID-19 yang hadir di Jawa Timur mulai bulan Maret 2020. Hikmah yang kedua adalah menyadarkan kepada kita bahwa rumah ada tempat belajar yang paling baik dan paling aman. Sehingga hadirnya COVID-19 ini hikmahnya adalah meningkatkan peran institusi keluarga. Institusi keluarga masuk di dalam ekosistem pendidikan yang semakin optimal, khususnya di dalam pendidikan karakter. Baik itu karakter religius, karakter nasionalis, karakter mandiri, karakter gotong royong, maupun karakter integritas. Hikmah yang ketiga, hadirnya COVID-19 ini membuat kita lebih cepat mampu masuk di era revolusi industri 4.0 yang basicnya adalah teknologi digital. Karena apa? Karena sejak hadirnya COVID, pemerintah Republik Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengambil kebijakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Sehingga ada sedikit pemaksaan bahwa guru dan siswa pemaksaan teknologi digitalnya harus dapat ditingkatkan. Dan ternyata banyak hikmah pembelajaran daring. Ternyata di Jawa Timur, prestasi guru dan siswa pada masa pandemi COVID-19 ini meningkat tajam. Di antaranya, beberapa minggu yang lalu telah diumumkan masuk perguruan tinggi negeri lewat SNMPTN. Alhamdulillah, Provinsi Jawa Timur yang diterima di SNMPTN adalah terbanyak di antara alhamdulillah. Selamat. Tepuk tangan semua ini ya. Bahkan di berbagai lomba nasional maupun internasional yang diikuti oleh guru dan siswa,
pada masa pandemi COVID-19 ini juara umum ada peningkatan yang luar biasa di Jawa Timur. Ada 335 penghargaan di tahun 2020 sampai bulan Mei 2021 ini. Termasuk beberapa lomba bergengsi bagi siswa sekolah menengah. Di antaranya adalah lomba kompetisi sains nasional yang merupakan lomba bergengsi bagi anak-anak SMA. Ini mulai dilaksanakan tahun 2002. Selama 18 tahun, juara umum itu banyak dipegang oleh DKI Jakarta. Dan Jawa Timur belum pernah juara umum, baru di akhir tahun 2020. Juara umum diboyong dari Jakarta ke Jawa Timur. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah lagi. Iya. Di samping itu, pembelajaran daring yang selama ini kami laksanakan, khususnya di sekolah menengah, ini ada hal-hal yang masih perlu dioptimalkan, yaitu daya tangkap siswa. Daya tangkap siswa ini rata-rata kurang optimal, khususnya pada pelajaran-pelajaran tertentu. Di antaranya adalah matematika, fisika, kimia. Termasuk juga harus ada tatap muka khususnya untuk pembelajaran praktek dan laboratorium, khususnya di SMK ya ini. SMK. Iya. Oh ya, iya. Sehingga dari hasil evaluasi ini, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa mulai tanggal 18 Agustus 2020 mengambil kebijakan uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Timur. Dan itu yang pertama kali dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, sehingga saat ini SMA, SMK di kabupaten kota seluruh Jawa Timur sudah dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Namun sesuatu yang menyenangkan, seminggu yang lalu kami dilapori oleh Kepala SMA Negeri 3 Kota Malang. Kalau pada umumnya siswa itu daya tangkapnya rendah pada pembelajaran secara daring, ternyata bagi siswa-siswa di SMA Negeri 3 Kota Malang, mereka ternyata lebih senang mengikuti pembelajaran daring. Sehingga kami bisa menyimpulkan sementara bahwa menurunnya kualitas pendidikan pada pembelajaran daring ini pada titik tertentu pasti akan mengalami peningkatan. Mungkin karena belum kesiapan guru yang optimal, kesiapan siswa yang belum optimal, termasuk sarana prasarana dan yang masih terbatas, sehingga kualitas pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kepala Dinas, dampak yang keempat, ya. Nggih. Luar biasa ya capaian-capaian dampak ini. keempat, Nggih. dampak yang keempat, hikmahnya, di mana Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menggaungkan Merdeka Belajar. Dan pada masa pandemi COVID-19 inilah Merdeka Belajar betul-betul diterapkan. Karena guru dan siswa merdeka di dalam menentukan metode belajar, media belajar, termasuk sumber belajar, semuanya dibebaskan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa sekolah unggul? Ini yang perlu saya sampaikan. Ada penelitian terbaru dari Boston Public School, di mana 75% itu dipengaruhi oleh kinerja siswa. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan dalam perbaikan mutu pendidikan seharusnya mengarah kepada peningkatan capaian kinerja siswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Sedangkan faktor-faktor yang lain berdasarkan penelitian ini tidak terlalu dominan, jadi sangat didominasi oleh kinerja siswa. Nah, bagaimana program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tujuannya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas dengan berbagai langkah yang dilakukan. Di antaranya adalah menciptakan bagaimana suasana belajar itu bisa menyenangkan, tidak membuat guru dan siswa stres. Saya jadi teringat pada saat anak saya SMP, saya kirim ke Amerika, anak saya itu mengatakan ternyata belajar di sana itu lebih menyenangkan, tidak banyak PR. Oh iya, iya. Sampai anak saya itu pengen sekolah di sana. Bahwa menciptakan suasana belajar yang bahagia itu sangat dibutuhkan bagi siswa. Yang kedua adalah kemerdekaan dalam proses belajar dan berpikir. Dan yang ketiga adalah revitalisasi sistem pendidikan ini menjadi sebuah pengalaman. Itu adalah hal-hal yang dilakukan di dalam Merdeka Belajar. Oh iya, jadi menarik sekali ya Pak Kepala Dinas. Jadi banyak hal yang bisa kita cermati. Tapi gini Pak Kepala, saya yakin loh prestasinya Jawa Timur karena nama Kepala Dinasnya kan Pak Wahid. Jadi selalu nomor 1 ini. Ya. Ini Bapak, jadi saya nanti bisa dilanjutkan kembali, sangat menarik sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas biar tambah penasaran jenengan. Ternyata anak beliau dijadikan uji coba loh itu ke Amerika. Tapi uji cobanya kan enak itu. Diuji coba ke Amerika, ternyata di sana sekolahnya lebih berbahagia, tidak banyak tugas. Tapi apapun yang terjadi, ternyata pandemi COVID-19, ternyata capaian pendidikan di Provinsi Jawa Timur tetap terbaik. Tepuk tangan untuk capaian ini gitu ya. Kalau saya iki barokai Kepala Dinas, barokai nama Pak Wahid Wahyudi. Iya, itu barokah itu. Dan bagaimana respon dari Direktur Pendidikan Universitas Airlangga, Prof. Sukardiman, tentang Merdeka Belajar dalam situasi pandemi semacam ini, tapi juga ujung-ujungnya bergabunglah ke Universitas Airlangga. Paling tidak bergabunglah ke Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Bapak Ibu, guru-guru, semuanya kami mengundang panjenengan semua untuk bisa kuliah di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kenapa begitu? Nanti ketemu Prof. Badri Munir gitu ya. Nah sekarang kita simak apa yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan Universitas Airlangga. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih tentunya Pak Suparto dan juga yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga para kepala sekolah atau mungkin para guru yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga pendengar radio di seluruh Jawa Timur dan Direktur Pasca yang saya hormati Prof. Badri. Saya sangat senang hari ini bisa menjadi tamu sebuah kehormatan. Tentunya yang pertama saya tentunya ingin menyampaikan bahwa apresiasi tadi dari pengantar apa yang disampaikan oleh Prof. Badri bahwa memang pemerintah Republik Indonesia lewat Presiden Jokowi sudah memprediksi sesungguhnya harusnya ada nuansa inovasi, kreativitas, bagaimana pembelajaran, bagaimana program-program studi itu juga harus dievaluasi. Kebutuhan-kebutuhan program studi yang memang dibutuhkan oleh pasar, oleh juga tentunya masyarakat, itulah yang harusnya dibangun atau didirikan begitu dengan berbagai tentunya pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Badri dan juga oleh Kepala Dinas bahwa memang Merdeka Belajar seperti dicanangkan oleh Mas Bro Menteri Kementerian Pendidikan dan Ristek itu adalah tujuannya sebetulnya untuk membuat mahasiswa juga kalau di tingkat perguruan tinggi itu adalah helpful, senang belajar. Karena pada akhir semester, khususnya semester 6, 7, dan 8, selama 3 semester diharapkan mahasiswa kami nanti ketika nanti murid-muridnya Dr. Wahid itu sudah lulus, bisa masuk menembus ranking di UNER atau bisa memenuhi kualifikasi ini, tentunya akan ada kesempatan untuk mengikuti yang namanya Merdeka Belajar. Selama 3 semester Pak Dr. Parto itu belajar di luar prodi atau di luar kampus.
tetapi punya tentunya tujuan yang sangat mulia. Karena untuk apa? Untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa itu sendiri, begitu. Harapannya target akhirnya itu adalah menjadi seorang pemimpin yang unggul. Ini kalau saya meminjam istilahnya Direktur PASA adalah pemimpin transformatif gitu ya. Pemimpin yang unggul yang tentunya tidak melupakan jati dirinya. Artinya adalah pemimpin unggul yang berkarakter. Karakter apa? Berarti adalah karakter kebangsaan yang tentunya mengedepankan tentunya ideologi Pancasila sebagai pegangan dari semua apapun yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang tentunya nanti mahasiswa kami di UNER juga harus ikut belajar di beberapa lembaga non-prodi juga di luar perguruan tinggi. Apakah itu dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja. Sehingga harapannya mahasiswa kita punya talenta-talenta baru, pengalaman-pengalaman baru, dan bisa bersosialisasi dengan tentunya mahasiswa dari luar perguruan tinggi kita. Sehingga ada interaksi, ada komunikasi, sehingga tuntutan bahwa mahasiswa kita harus lulus pada era digitalisasi, era literasi big data, literasi humanity yang tidak kalah penting, IQ-nya mungkin lebih dari sekian ratus, tetapi empati, humanity, relationship-nya kurang bagus, tentunya leader itu sendiri juga tidak akan ada nilai atau added value-nya begitu. Nah, ini yang menurut saya Merdeka Belajar yang ada di UNER, yang sekarang sudah kita terapkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita paling tidak ada 8 kegiatan besar Merdeka Belajar yang ada. Yang pertama yang sekarang sedang kita gencar kita lakukan adalah pertukaran pelajar, baik itu pertukaran pelajar dari mahasiswa UNER ke luar prodi di luar UNER atau juga ke luar negeri. Jadi termasuk student inbound maupun outbound seperti itu. Ada juga program magang atau praktek kerja, ini sudah dilakukan hampir seluruh prodi di fakultas di Universitas Airlangga, termasuk juga di tempatnya Prof. Badri, walaupun program S2 itu tidak ada kewajiban, tapi saya melihat dari struktur kurikulumnya S2 yang sekarang di-create oleh Prof. Badri dan kawan-kawan itu, termasuk trendsetter, bagaimana kurikulum S2 pun sudah mulai dibangun dengan pendekatan program Merdeka Belajar. Harapannya mahasiswanya juga jadi fun, jadi happy untuk belajar, bisa selesai kalau bisa mungkin 2 semester ya Pak Direktur ya, amin. Pak Kepala Dinas tadi loh. Persis. Kalau di Amerika pokoknya enak Pak, betul, jangan banyak betul. PR. Nggak ada PR, tapi juga dari aspek akademik juga bisa tercapai, dan capaian pembelajarannya seperti di kita ini juga bisa tercapai. Nah, inilah yang harus kita dorong menuju ke sana. Ada asisten mengajar di satuan pendidikan ini, mahasiswa mengajar sudah sangat banyak, hampir ada 80. Kami mendapatkan untuk tahun ini, Prof. Badri dan juga para pendengar yang saya hormati, dan ada penelitian. Jadi mahasiswa kita juga nanti kita akan jadikan asisten riset di beberapa tentunya lembaga-lembaga riset, baik itu internal di Surabaya atau di UNER, atau mungkin juga riset-riset internasional yang ada di Indonesia, atau mungkin juga di luar negeri. Proyek kemanusiaan, mahasiswa kita cukup banyak juga dari teman-teman di FISIP yang belajar mungkin di NGO nasional maupun internasional untuk bisa mengasah kemampuannya. Kegiatan kewirausahaan pasti, karena harapannya nanti lulusan kita bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi kalau bisa menciptakan pekerjaan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mengikuti program studi project independen. Dan yang terakhir ini yang menjadi keunggulan di UNER, Bapak Ibu semuanya dan Kepala Dinas, kami punya tentunya desa binaan. Dalam kegiatan KKN tematik, KKN yang sudah kita tetapkan, misalnya Ciliwung Bersih, apa juga Berantas Bersih, termasuk adalah KKN Interprofessional Education. Jadi salah satu kata kunci dari Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kita belajar ilmu itu saling menyapa, begitu. Nah, identiknya yang ada di UNER itu adalah sekolah pascasarjana, itu adalah sekolah multidisiplin. Karena tidak mungkin kita hidup soliter, tapi harus saling menyapa. Seseorang juga harus saling menyapa, apalagi ilmu itu sendiri. Jadi ilmu tidak ada yang murni menurut kami, tapi justru multidisiplin itulah yang akan bisa menyesuaikan problem apapun, termasuk juga problem bangsa yang tadi disampaikan oleh Prof. Badri ketika Bapak Presiden menyampaikan bahwa
kondisi di Indonesia tentunya harus diselesaikan oleh tentunya ahli-ahli multidisiplin yang harusnya nanti diwujudkan dalam bentuk prodi yang bisa didirikan seperti misalnya di sekolah pascasarjana. Agak sedikit ngendos masa nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Nah, inilah yang tentunya menjadi roh atau kegiatan pembelajaran kampus merdeka di Universitas Erlangga. Dan satu lagi Bapak Ibu semuanya yang sudah kita lakukan yaitu adalah pembelajaran lintas prodi dan rumpun ilmu yang sudah kita lakukan. Jadi banyak juga mahasiswa kedokteran kita yang belajar di tentunya prodi Fakultas Hukum misalnya, karena mereka juga membutuhkan keilmuan itu. Demikian juga anak farmasi butuh juga komunikasi. Termasuk saya, Pak Badri, Prof Badri, itu saya sebetulnya sudah belajar merdeka belajar dari dulu. Ketika saya sebagai seorang calon farmasis, saya harus belajar terkait dengan manajemen. Saya harus belajar juga terkait dengan marketing. Jadi farmasi, kedokteran gigi itu sudah merdeka belajar dari dulu. Makanya sekarang kewajibannya itu sesungguhnya kepada prodi-prodi humanity atau sosial. Karena teman-teman di health science itu sudah merdeka dari dulu, Pak Parto itu. Jadi mungkin kelihatannya dari teman-teman sosial yang belum merdeka, makanya sekarang merdeka belajar harus serentak kita wujudkan merdeka belajar sesuai dengan jalurnya. Tentunya peringatan dari 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Dan biasanya dengan Merdeka Belajar ini Prof, yang dulu panjenengan sibuk ngeracik obat, sekarang kami harus ngeracik sosial ya. Oh pastinya. Racikan sosialnya. Gitu, jadi kan? sementara mungkin itu dulu Pak Parto, saya sebagai pengantar, nanti mungkin diskusinya akan jauh lebih detail lagi. Jadi pengantar kami adalah ini hebatnya kalau guru besar di bidang farmasi tahu perspektif sosial. Kode saya ngomong gini aja langsung, padahal saya ini lagi di kode Mas Diding, Pak, waktunya komersial break loh ya. Banyak sekali Mas Didin. Jadi luar biasa bagaimana praktek merdeka belajar di Universitas Erlangga bisa lintas antar disiplin ilmu, lintas fakultas, lintas universitas di dalam dan di luar negeri. Ada inbound, ada student inbound, student outbound, dan tadi bagaimana capaian prestasi dari pendidikan di Jawa Timur yang luar biasa, tapi semua akan kita ungkap setelah ikuti yang berikut ini, Mas Didin. Silakan. Baik sahabat Jawa Timur, kita break sebentar. Kita akan balik lagi di program Erlangga Forum yang kali ini menghadirkan topik yang luar biasa menarik tentang pendidikan merdeka belajar. Kita kembali setelah beberapa pekan-pekan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minamas Sarden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo yang berbahagia, saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Group Sidoarjo, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Suara Sidoarjo. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua dikaruniai yang lancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan berkah serta kebaikan di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai main di home? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi My IndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di My IndiHome, kamu bisa cek poin My IndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Rokok opo gitu, rokok putihan. Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lagi ngumpul bareng keluarga, bingung nentuin makan bareng yang enak tapi tetap hemat. Apalagi waktunya pas banget dengan buka puasa. Jangan tergoda rayuan diskon atau bonus yang macem-macem. Cukup telepon di 031 80 70 555 031 80 70 555. Pesan tempat sekalian pesan menu hemat keluarga. Cuma asap-asap steak and soup yang bisa begini. Cukup dengan 145.000 sudah dapat paket hemat keluarga yang isinya nasi putih 1 bakul, cah kangkung toge, gurami bakar atau goreng, ayam goreng, tempe tahu goreng, buah segar, plus minuman es teh. Cukup 145.000 aja. Ingat ya, paket hemat keluarga cuma 145.000 saja, isinya komplit. Pesan tempat sekarang di 031 80 70 555 atau datang langsung ke Asap-Asap Steak and Soup, Jalan Raya Taman Pinang Indah, Sidoarjo. Ya, Erlangga Forum memantapkan Merdeka Belajar dalam pendidikan tinggi kala pandemi, disiarkan bersama di jaringan LPPL Jawa Timur. Dan saya kembali lagi ke host kita, Japarto, monggo. Iya, terima kasih sekali Mas Didin dan para pengiklan. Kalau kita semua mendengarkan gini, iklannya sudah enak-enak pengen bikin buka ini ya. Bukan puasa, dan memang kita tidak jajan kecuali yang iklan di acara Erlangga Forum. Iya Bro, sudah dilatih Bro ini. Jadi ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti sampai ke Pak Kepala Dinas, tapi kita punya waktu sedikit lagi untuk Pak Direktur Sekolah Pasca untuk mengeksplor bagaimana itu Sekolah Pasca Sarjana mengembangkan Merdeka Belajar. Silakan Prof. Badri. Oke, terima kasih Prof. Sijo. Tentu kami sangat mengapresiasi prestasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, dan tentu tadi penjelasan dari
Bapak Direktur Pendidikan UNER terkait dengan program MBKM yang ada di UNER ya, secara umum ya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan, sebenarnya kami ketika melakukan kerjasama dengan berbagai pemerintah kabupaten atau kota, hampir semua bupati atau wali kota itu pinginnya nanti kalau mengerjakan penelitian silakan di tempat kami, di dinas ini, dinas itu, dan seterusnya. Kami punya banyak masalah dan mohon ini diselesaikan oleh para mahasiswa. Saya yakin dengan program MBKM yang tadi disampaikan oleh Prof. Sukardiman, mahasiswa UNER nanti akan bisa memberikan solusi-solusi yang up to date buat para pemimpin daerah. Saat ini kami mengelola 6 prodi S2 dan 1 prodi S3. Yang pertama prodi S2-nya forensik, imunologi, kajian ilmu kepolisian, manajemen bencana, pengembangan SDM, sains hukum dan pembangunan. Untuk S3 ada pengembangan SDM. Saat ini kami juga sedang mengembangkan prodi, semoga dalam 2-3 bulan ini sudah ada izin operasional, ada S2 ekonomi kesehatan, kemudian ada S2 data analytics, kemudian ada S2 industri kreatif, kemudian S2 venture creation, ada administrasi kependudukan bersama Ditjen Dukcapil, dan yang terakhir adalah S2 pemberdayaan perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan saya rasa prodi-prodi yang tadi disampaikan, harapan dari Pak Jokowi, perlu ada prodi yang lebih kreatif dan multidisiplin. Alhamdulillah Sekolah Pasca menjawab tantangan tersebut dengan mendirikan prodi-prodi venture creation, industri kreatif, data analytics, dan ekonomi kesehatan. Mungkin itu sementara. Ya, dan Pak Direktur yang sudah nyinggung tadi kini itu lo kepala dari Bupati, Wali Kota yang hadir di acara Erlangga Forum semuanya mempersilahkan mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana nulis tesis, nulis disertasi, data-datanya disiapkan oleh mereka, termasuk kita dulu ketemu di Gedung Negara Gerahadi dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Jangan lupa juga bisa memanfaatkan Dinas Pendidikan sebagai laboratorium pembelajaran bagi sekolah pasca. Seingat saya gitu ya Pak Wahid ya, Pak Kepala Dinas, dan silakan Pak Kepala Dinas melanjutkan dan bisa mengajak kepala sekolah ini untuk sekolah di Sekolah Pasca Sarjana UNER karena beliau juga adalah dosen luar biasa. Nah, wah, mantap. Iya. Nanti yang bimbing juga langsung Pak Wahid, Pak Kepala Dinas ini yang bimbing kepala sekolah yang kuliah di sini. Silakan. Oke, kepala sekolah kalau jadi ajak Pak Kepala Dinas ini. Silakan Pak Kepala Dinas. Ya, terima kasih Pak Parto. Jadi salah satu permasalahan pendidikan di sekolah menengah ini adalah kualitas guru. Termasuk juga disparitas kualitas guru yang penempatannya di berbagai daerah ini terjadi disparitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu kami sangat berharap para guru ini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu S2 maupun S3. Dan di dalam Merdeka Belajar ini pun ada target. Di antaranya yang ditargetkan adalah partisipasi pendidikan tinggi ini 50%. Ini perlu saya informasikan Pak Parto bahwa lulusan SMA dan SMK pada tahun 2020 kemarin yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta itu hanya 33%. Yang 67% ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan Merdeka Belajar ini, dengan berbagai kebijakan diambil, diharapkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi bisa meningkat. Dan tentunya diharapkan ke UNER juga meningkat. Amin, amin. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah lulusan untuk mendapatkan pekerjaan ini ditargetkan sebanyak 85%. Kalau di sekolah menengah memang kami meningkatkan pendidikan vokasi baik di SMK maupun di SMA termasuk di SLB. Karena
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 67% lulusan SMA itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka ini perlu ada kompetensi keahlian. Kemudian juga di SLB, ini juga kami masuki pendidikan-pendidikan vokasi. Karena dengan keterampilan yang dimiliki inilah kami berharap anak-anak berkebutuhan khusus ini mampu mandiri. Termasuk pengajar berpengalaman atau sertifikasi industri, ini juga perlu kita tingkatkan. Dan mungkin juga di perguruan tinggi, perlu ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar lulusan-lulusan itu siap kerja. Demikian Pak Parto, terima kasih. Kalau urusan kerjasama seweneng nih, sekolah pasca ini menjalin berbagai kerjasama dengan banyak perusahaan, banyak BUMN. Jadi Bapak Ibu dari para guru, para kepala sekolah, nyaris seluruh BUMN juga sedang menjalin kerjasama di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Pokoknya kalau gabung nanti buka webnya UNER, pasca.uner.ac.id. Tapi nanti iklan begitu kena cas oleh radio-radio ini. Tapi karena ini acara bersama, jadi menjadi nyaman sekali. Jadi apa yang dikembangkan tentang Merdeka Belajar, kalau di UNER sendiri itu Prof. Sukardiman, adakah program-program ini untuk beasiswa, untuk apa? Silahkan Prof. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tentunya ada satu hal yang memang selama pandemi ternyata ada hikmah di balik itu begitu. Karena seperti di perguruan tinggi khususnya di Universitas Airlangga, ketika sebelum pandemi 2018, Bapak Rektor itu menginstruksikan paling tidak dalam proses tatap muka pembelajaran selama 16 kali tatap muka, 2 biasanya dipakai untuk UTS dan UAS, itu selama 14 tatap muka harapannya 10% harus menggunakan kuliah online. Itu pun tidak semua mata kuliah bisa dilakukan itu karena ada beberapa kendala, mungkin beberapa dosen senior yang mohon maaf juga, ada juga para dosen yang masih gaptek terhadap tentunya IT pada saat itu. Nah, ketika kondisi pandemi saat sekarang ini akhirnya justru dalam tanda petik dipaksa untuk melakukan tentunya semuanya pembelajaran online begitu. Nah, itulah akibatnya semuanya harus mengupgrade dari aspek bagaimana penggunaan IT dan sarana fasilitas kita tingkatkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga sudah kita laksanakan secara online semuanya. Hanya saja seperti tadi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, ada beberapa program studi yang menuntut soft skill. Seperti misalnya adalah teman-teman di prodi kedokteran, di farmasi, kedokteran gigi, keperawatan dan sebagainya, itu yang akhirnya kita adakan juga blended learning. Jadi ada kegiatan yang tatap muka langsung, tapi dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit dengan menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat begitu. Itu antara lain yang kita lakukan dari hikmah bagaimana pandemi ini terjadi, ternyata kita bisa mengambil hikmahnya. Sisi lain yang mungkin sakit kita coba kerjasamakan Pak Wahid, bahwa dalam 8 aktivitas Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang sangat menonjol, salah satunya adalah mengajar di satuan pendidikan, yaitu di mana Kemendikbud juga memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kami yang tidak hadir di kampus karena harus belajar di rumah, itu nanti bisa mengambil kegiatan mengajar di satuan pendidikan, yang nantinya harapannya tentunya bisa sedikit mengamalkan keilmuannya karena sudah masuk ke semester 6, 7 maupun 8, sehingga nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan terkait, yang nantinya juga akan ada supervisor kami dari fakultas atau dari universitas yang membimbing calon anak didik yang akan bisa membantu mengajar di satuan-satuan pendidikan yang ada di daerahnya. Sehingga itu tentunya ada timbal balik atau ada kontribusi yang melekat juga untuk bagaimana mahasiswa kami punya pengalaman untuk bisa menyumbangkan sedikit ilmunya ke masyarakat di lingkungannya. Saya rasa itu mungkin yang salah satu. Masing gitu lah ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal langkah untuk belajar ini apalagi dalam MBKM, dan tadi Pak Kepala Dinas juga sudah menyatakan bagaimana kualitas guru, ternyata program beliau juga ayo sekolah dilanjutkan, melanjutkan, itu pasti dialokasikan.
Tapi bagaimana ke depan program-program itu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita ikuti dulu buletin Jatim berikut ini. Mas Didin. Baik Prof, Jawa Timur, di jaringan LPL Jawa Timur kita bersebentar untuk mengikuti program buletin Jawa Timur. Jawa Timur ini ada Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu kembali bareng Andri di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Jumat 7 Mei 2021. Informasi pertama datang dari Realita FM, ada Kholik Maulidi. Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemkab Pamekasan instruksikan seluruh ASN tidak melakukan mudik. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan agar tidak melakukan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan mudik tersebut akan berlangsung selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 6 Mei hingga 24 Mei 2021 mendatang. Toto Hartono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan mengatakan, pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada pemerintah tingkat provinsi, kota, dan daerah agar tidak melakukan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Pasalnya, larangan mudik tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan baru COVID-19. Pihaknya menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan agar tidak mudik dan tidak bepergian selama libur Lebaran. Apalagi menggunakan mobil dinas untuk kepentingan bepergian apapun keluar kota. Jika terpaksa harus pergi maka harus dapat izin tertulis dengan tanda tangan dan stempel basah terlebih dahulu dari Bupati Pamekasan selaku pejabat pembina kepegawaian. Toto berharap mudah-mudahan upaya yang dilakukan pemerintah melalui imbauan larangan mudik Lebaran Idul Fitri dapat memulihkan kondisi Pamekasan di tengah pandemi COVID-19. Sebagai informasi, di setiap perbatasan Kabupaten Pamekasan, baik di daerah utara, daerah tengah, serta daerah selatan, terutama di jalan nasional, akan ada penyekatan oleh pihak Polres setempat, dengan dibantu oleh Kodim 0826 Pamekasan, beserta pihak yang lainnya. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan, mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Lakukan penyekatan sejak dini hari. Pengawasan pemudik yang nekat masuk ke Kota Angin dilakukan sejak dini hari. Ratusan personel gabungan langsung diterjunkan ke total 10 pos yang ada di Kota Angin. Mereka akan menempati pos-pos tersebut hingga hari Senin 17 Mei 2021. Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolres Nganjuk AKBP Harfiadi Agung Pratama. Menjelang pengoperasian pos, kemarin mengecek kesiapan pasukan bersama Wakil Bupati Mahen Jumadi, di mana pos akan langsung dioperasionalkan pukul 00 dini hari. Sedikitnya ada 250 personel polisi yang diterjunkan, ditambah dengan petugas dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, relawan, dan petugas Dinas Kesehatan. Yang total ada 600 personel yang akan melakukan penjagaan. Mereka bersiaga di total 10 pos, terdiri dari 6 pos pantau, 3 pos pengamanan, dan 1 pos pelayanan. Untuk pos pelayanan, pihaknya mendirikan di Terminal Anjuk Ladang karena untuk memantau kondisi di pusat keramaian. Adapun 3 pos pengamanan merupakan titik lokasi penyekatan. Pos tersebut berada di Wilangan yang berbatasan dengan Madiun, kemudian di Rejoso yang berbatasan dengan Bojonegoro. 1 pos sisanya terletak di exit tol Begadung. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Mobil logistik diperbolehkan beroperasi selama Lebaran namun diperiksa ketat, menjadi berita yang disampaikan rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Angkutan barang atau logistik diperbolehkan untuk beroperasi pada saat diberlakukan larangan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Kasatgas nomor 13 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 13 tahun 2021. Meskipun demikian, tetap dilakukan pemeriksaan oleh petugas pos penyekatan. Nugraha Yuda Mudiarto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengatakan, pemeriksaan terhadap angkutan barang, utamanya dengan box tertutup, tetap diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan, misalnya angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut orang atau bahan-bahan terlarang. Dirinya menambahkan, hingga saat ini belum ada petunjuk secara teknis tentang larangan operasi untuk angkutan barang. Namun demikian, setiap perlakuan di masing-masing checkpoint, setiap rayon dimungkinkan berbeda. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Ada Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Sesuai adendum surat edaran, mudik lokal dalam wilayah aglomerasi tetap dilarang. Mulai 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021, Polresta Sidoarjo gelar operasi Ketupat Semeru 2021. Operasi ini untuk menciptakan suasana aman dan kondusif pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah masa pandemi COVID-19. Kompol Wika Ardi Lestanto, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo, saat mengudara di program Dinamika Kita, Rabu 5 Mei 2020 mengatakan, mulai tanggal 6 sampai 17 Mei, kegiatan yang sifatnya mudik itu dilarang, meski masuk dalam satu aglomerasi atau istilahnya mudik lokal. Masyarakat itu melaksanakan mudik atau istilahnya mudik lokal itu tetap dilarang. Ya. Yang diperbolehkan adalah kegiatan yang dikhususkan dan sudah diatur dalam adendum surat edaran dari Menteri Perhubungan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Selanjutnya ada rekan Kirana Nisa dari Mardika FM. THR untuk ASN. Meski masih dalam proses pencairan, pemerintah Kota Blitar meminta ASN memanfaatkan tunjangan Hari Raya THR untuk membantu pelaku UMKM di wilayah. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar mengatakan, himbauan tersebut sering disampaikan wali kota saat ada pertemuan dengan Kepala OPD atau ASN. Menurutnya ASN bisa membeli kue atau keperluan lebaran lain hasil produksi UMKM di Kota Blitar. Begitu juga ketika ingin membersihkan rumah, bisa menggunakan jasa masyarakat. Harapannya ekonomi masyarakat ikut terbantu jelang Lebaran 1442 Hijriah. Widodo menegaskan, saat ini THR ASN masih dalam proses pencairan dengan alokasi anggaran 13,4 miliar rupiah. Sedangkan total penerimanya mencapai 3.975 orang, terdiri dari wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, pejabat eselon 2 hingga staf, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Setiap ASN akan menerima THR senilai gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Perbedaan yang kemarin hanya pejabat Tawawi, kemudian DPR sama pejabat eselon 2 tidak. Ya, dari sekarang dapat semua. PP63 ya. Mudah-mudahan begini sudah. Sementara itu pemberian THR bagi ASN ini merujuk peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2021 tentang pemberian tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13 kepada ASN pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo membawa kabar, mulai 6 Mei pengamanan jelang Lebaran di wilayah Probolinggo diperketat. Rabu 5 Mei, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Dr. Gigi Nini Ira Wibawati, hadiri apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2021 di markas Polres Probolinggo Kota. Apel ini dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, khususnya di masa pandemi COVID-19. Bertindak sebagai pemimpin apel yakni Kapolres Probolinggo Kota AKBP RM Jauhari dalam sambutannya membacakan amanat Kapolri pada apel gelar pasukan Operasi Ketupat tahun 2021 menekankan bahwa keputusan pemerintah untuk meniadakan mudik tahun ini telah melalui berbagai pertimbangan. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Polri akan melaksanakan program penyekatan dan penegakan protokol kesehatan melalui Operasi Ketupat tahun 2021 yang akan digelar selama 12 hari yakni dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Kita beralih menuju ke Suara Pasuruan. Ada Yuli Sulistyorini. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, larang pejabat dan ASN gelar open house atau halal bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah. Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, menginstruksikan seluruh pejabat hingga aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pasuruan untuk tidak menggelar open house atau halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Instruksi ini tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang larangan kegiatan buka puasa bersama di bulan Ramadan dan kegiatan open house atau halal bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Irsyad Yusuf melalui Emil Akbar, tim liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan bilang, kebijakan yang diambil pemerintah pusat bukanlah tanpa tujuan dengan pertimbangan akan situasi bangsa yang masih dalam pandemi COVID-19. Surat edaran ataupun surat dari Pak Menteri akan saya tindak lanjuti dan himbauan kepada masyarakat tentu dengan memperhatikan sekali lagi untuk mengantisipasi semua ya kita harus sadar ya
sadar bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini dalam rangka menjaga kita semua, menjaga masyarakat sipil sendiri. Setiap larangan itu pasti ada sanksi, ya. Harus kita awali dari instansi sendiri, dari jajaran pemerintahan, di Polres juga. Makanya ini Pak Kapolres juga nggak ada buka puasa bersama ini. Pemantauan saya tentu dari Kepala OPD ya. Saya Kepala OPD akan cek dan Kepala OPD akan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Makanya tetap di Pasuruan aja, nggak usah kemana-mana. Irsyad Yusuf menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk tetap di Pasuruan saja. Tagline ini bisa diartikan dengan melakukan aktivitas di seputaran Pasuruan saja. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Dari Suara Sampang ada Mabrur Al-Aziz. Pererat silaturahmi, Bank Jatim gelar buka puasa bersama Bupati dan Wabub Sampang. Bank Jatim Cabang Sampang mengundang Bupati Haji Selamat Junaidi dan Wakil Bupati Haji Abdullah Hidayat buka puasa bersama di kantor cabang setempat Jalan Kiai Wahid Hasyim Sampang pada Selasa 4 Mei 2021. Hadir dalam kesempatan tersebut Forkopimda Sampang, diantaranya Kapolres Sampang dan Dim 0828 Sampang, Ketua Pengadilan Negeri Sampang, dan pimpinan OPD. Sebelum buka puasa bersama dilaksanakan, terlebih dulu dilakukan penyantunan anak yatim oleh Bupati dan Wakil Bupati Sampang beserta pimpinan Bank Jatim Cabang Sampang. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bank Jatim Sampang Muhammad Arif Firdausi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Sampang dan Forkopimda. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, sehingga terjalin sinergitas antara Pemkab Sampang dengan Bank Jatim. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser menuju ke Persada FM. Ada Ninda Alivia. Program BPUM tahun 2021, Pemkab Blitar usulkan 5.602 usaha mikro ke pemerintah pusat. Pendaftaran bantuan produktif usaha mikro BPUM tahun 2021 di Kabupaten Blitar sudah ditutup sejak 28 April yang lalu. Totalnya sebanyak 5.602 usaha mikro telah diusulkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Ulfi Zulfikoh. Dijelaskannya, data itu diperoleh dari pendaftar baru melalui desa atau kelurahan. Sebelum dibuka pendaftaran, pihaknya sudah berkirim surat ke kecamatan untuk diinfokan ke kepala desa atau lurah agar menerima pendaftaran BPUM tahun ini. Hal ini tidak lain untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran. Selain itu, juga mencegah kerumunan di masa pandemi COVID-19. Ulfi menuturkan bagi pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan BPUM tahun lalu, sudah banyak yang menerima lagi. Untuk kepastian jumlahnya belum menerima informasi resmi dari pusat, namun kemungkinan akan banyak berkurang. Kemarin 2020 sudah mendapat, itu banyak yang akan mendapat lagi 1,2, jadi tidak mendaftar. Ya, itu kalau sudah masuk database dari Kementerian Koperasi, otomatis akan menerima yang 1,2. Ulfi menambahkan nilai BPUM tahun 2021 sebesar 1,2 juta rupiah. Sementara itu jumlah penerima BPNT untuk mendaftar yang baru diusulkan juga belum tahu karena akan diverifikasi langsung oleh pemerintah pusat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya ada Kevin Chandra dari Suara Gresik mengabarkan Pemkab Gresik siapkan rencana pelebaran Jalan Raya Manyar. Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan kajian menindaklanjuti kemacetan di Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik. Usulan pelebaran jalan rencananya dilakukan sejauh 3,1 km. Hal ini sesuai dengan sasaran inti program pemerintah Kabupaten Gresik terkait perbaikan infrastruktur khususnya jalan raya. Dalam rapat tersebut dihadiri Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Dinas Perhubungan, jajaran OPD bersama Muspika Manyar di ruang Graita Eka Praja kantor Bupati Gresik. Pemkab Gresik juga berinisiatif dengan memasang water barrier mulai depan kawasan Mas Pion. Dalam jangka panjang akan membuat kajian pelebaran jalan sepanjang 3,1 km yang ditargetkan akan selesai pada Agustus mendatang. Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Jalan Octaviano Dewo Satrio Purbo mengatakan pelebaran jalan dilakukan sepanjang 1 km mulai dari exit tol Manyar sampai Jembatan Manyar. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Perencanaan kajian terus dilakukan dengan berbagai pihak. Pada rencana jangka pendek, Pemkab akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di daerah Manyar. Sementara itu, pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Perhubungan dan Muspika Manyar akan melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan yang akan dilintasi proyek pelebaran jalan. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Rere dari Suara Madiun.
peresmian proyek di area Sumberwangi Jalan Pahlawan, dan penandatanganan 27 prasasti UMKM. Peringatan momen bersejarah 2 tahun pemerintahan Wali Kota Maidi bersama Wakil Wali Kota Indaraya berlangsung penuh sukacita. Meski sederhana, namun diharapkan dapat membawa manfaat bagi sesama. Dalam peringatan 2 tahun Mada, pemerintah Kota Madiun menggelar serangkaian acara, diantaranya peresmian proyek sepanjang Jalan Pahlawan, pemberian bantuan sosial, serta penandatanganan 27 prasasti lapak UMKM kelurahan. Selama 2 tahun menjabat, beragam perubahan telah terjadi di Kota Pendekar. Bahkan berbagai penghargaan juga telah diraih oleh Pemkot Madiun. Hal ini menurut Wali Kota tak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat dalam peningkatan pembangunan. Untuk itu, Wali Kota berharap upaya ini dapat terus terjaga, sehingga pembangunan di Kota Madiun akan semakin optimal ke depannya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota pun menambahkan tahun ini fokus pembangunan di Kota Madiun adalah peningkatan perekonomian masyarakat. Lebih dari 700 UMKM diberdayakan untuk mengisi lapak kelurahan, mulai dari bisnis kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan. Saya Rere, Suara Madiun, melaporkan. Berikutnya ada Anjani dari Suara Ngawi. Di masa pandemi COVID-19, 270 lansia di Ngawi terima PKH Plus tahap 1 dari Dinsos. Di masa pandemi COVID-19, bantuan program Keluarga Harapan PKH Plus tahap 1 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur telah disalurkan kepada 2.710 orang lansia di masing-masing kecamatan. Dan Kabupaten Ngawi adalah salah satu dari 15 kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur yang mendapat aliran dana dari Pemprov untuk para lansia usia 70 tahun ke atas. Dan juga para lansia tersebut menerima uang tunai masing-masing sebesar Rp500.000 yang diberikan langsung oleh Bank Jatim didampingi oleh pendamping PKH dari masing-masing desa serta dipantau oleh Dinas Sosial Kabupaten. Dan juga Tri Pujo Handoko, Kepala Dinas Sosial Ngawi, mengatakan PKH Plus merupakan bantuan PKH yang anggarannya bersumber dari Provinsi Jawa Timur. Juga terakhir penerimaan PKH Plus untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padas, Paron, Kaserman, dengan melibatkan tim gugus COVID-19 untuk memastikan proses penyaluran menerapkan standar protokol kesehatan. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Informasi terakhir dari RGR FM Tulungagung, ada rekan Mega Kristi. K3S beri santunan bagi yatim piatu. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial K3S Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan pemberian santunan anak yatim piatu tahun 2021 yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum, Kusumaning Bongso. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Ketua DPRD Sekretaris Daerah, Ketua K3S, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Tulungagung. Pada kesempatan tersebut diawali dengan laporan Ketua Panitia, yaitu Ketua K3S Kabupaten Tulungagung, Nyonya Siu Rihayati Marioto Birowo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mempunyai maksud dan tujuan memuliakan dan membahagiakan anak yatim piatu sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memberikan perhatian dan kepedulian serta kasih sayang kepada anak-anak yatim piatu, menumbuhkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Adapun sasaran anak yatim piatu sebanyak 1.500 orang anak yang berasal dari 19 kecamatan se-Kabupaten Tulungagung. Masing-masing anak diberikan uang sebesar Rp100.000 dan bingkisan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh K3S pada setiap bulan suci Ramadan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian edisi Buletin hari ini. Saya Andri, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
Ya, kembali di Erlangga Forum memantapkan Merdeka Belajar pada pendidikan tinggi kala pandemi bersama dengan jaringan lembaga penyiaran publik lokal se-Jawa Timur. Saya kembali ke host kita, Caparto, monggo. Iya, terima kasih sekali Mas Didin dan kita di Erlangga Forum, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa menyaksikan, mendengarkan Geliat Jawa Timur melalui Buletin Jawa Timur. Apa yang terjadi di Jawa Timur hari ini? Tentu besok juga berbeda. Untuk itu ikutilah selalu Erlangga Forum di setiap hari Jumat pukul 15 sampai 17. Pasti manfaat. Apalagi dilanjut sambil daftar di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Nah, Pak Wahid, Pak Kepala Dinas, halo Pak Wahid. Halo, Assalamualaikum. Beliau ini langsung memonitor terus dan Bapak Ibu panjenengan yang dimonitor, yang membersamai Pak Kepala Dinas, jangan khawatir, kami akan kirimkan juga nanti sertifikat di acara ini kepada panjenengan semuanya. Dan tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan bagaimana kualitas guru, disparitas guru, tapi dengan revolusi industri 4.0 semacam ini dan semuanya bisa online, semuanya bisa digital, bahkan mudiknya saja Bapak Ibu guru kita yang hadir hari ini juga mudik digital. Masih adakah yang namanya disparitas tentang kualitas dan mutu guru, Pak Kepala Dinas? Ya, silakan dilanjutkan Pak Kepala Dinas paparan tadi. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa persoalan pendidikan ini diantaranya adalah kualitas guru. Apalagi guru-guru produktif, khususnya untuk SMK, ini kami sangat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar mahasiswa UNER bisa membantu kami untuk menjadi guru-guru produktif di SMK, khususnya mungkin pada saat kuliah kerja nyata atau ada penugasan-penugasan lain sehingga ada transfer ilmu pengetahuan dari perguruan tinggi ke SMK, bahkan SMA dan SLB. Karena di situ juga kami kembangkan pendidikan-pendidikan vokasi. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kami mendapatkan informasi ini belum banyak dimanfaatkan. Artinya kuota yang ada ini belum 100% dimanfaatkan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentunya bersama-sama Universitas Airlangga untuk lebih memperluas sosialisasi terkait Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih. Khusus Kartu Indonesia Pintar yang khusus kuliah ya Pak Kepala Dinas ya? Iya betul. Nah ini harus dimanfaatkan Bapak Ibu, siswa-siswanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Silahkan Pak. Untuk pemanfaatnya sampai kuotanya berapa ini Pak? Nah yang tahu perguruan tinggi Pak. Oh gitu ya, nanti Pak Direktur yang tahu ini ya. Silakan ya, lanjutkan Pak Kepala Dinas. Sementara itu dulu. Oh jadi ada kuota-kuota memang dan bagaimana di Universitas Airlangga skema tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, tapi ini khusus yang kuliah Pak ya. Nah skema hal semacam ini bisa direspon oleh Pak Direktur Pendidikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Wahid, Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi kami sangat menyambut baik begitu terkait dengan tadi penanganan mungkin disparitas daripada kualitas guru dan juga mungkin juga jumlah SDM yang ada di sana. Kami tentunya akan bisa mendorong kegiatan kami yang tadi saya sampaikan di program Merdeka Belajar, salah satunya adalah KKN tematik atau KKN membangun desa atau desa binaan. Dan yang ketiga ini yang memang kita dorong mulai tahun 2021 ini sebagai program Kemendikbud, yaitu adalah Indonesia Mengajar, yang unsurnya adalah dari para mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan sedang ada
di desanya karena pembelajarannya masih sebagian besar online, sehingga itu bisa dimanfaatkan atau didayagunakan untuk bisa ikut membantu pembelajaran di satuan-satuan pendidikan yang ada di desanya. Apakah tadi mungkin nanti SMK atau mungkin juga SMK atau mungkin juga SLB, di mana memang kami juga punya kepentingan bahwa di pendidikan tinggi seperti UNER juga harus ikut mendorong bagaimana pendidikan inklusi terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, ataupun kita juga akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa kita sehingga nanti pada saat di lapangan juga bisa membantu untuk itu. Kami setuju itu Pak Kepala Dinas, jadi rasanya mungkin kita bisa melakukan MOU mungkin dengan Universitas Erlangga untuk menjadi wahana atau tempat bagaimana kita bisa menjalin implementasi dari program Merdeka Belajar, khususnya adalah mengajar di satuan pendidikan begitu. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Terkait dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, ini memang sesungguhnya menjadi bentuk komitmen dari perguruan tinggi seperti UNER yang perguruan tinggi besar di Jawa Timur, ranking 3 begitu ya, nasional Pak Badri ya, 3 atau 4 begitu, yang tentunya juga punya komitmen untuk bisa memberikan fasilitasi terhadap nun sewu keluarga yang kurang mampu, yang dulu kita kenal dengan nama istilahnya bidik misi, sekarang kita kenal dengan menggunakan mahasiswa atau calon mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar. Jadi fungsi dan juga haknya hampir sama dengan bidik misi. Hanya saja memang bidik misi yang kita berikan atau KIP ini juga tetap mahasiswa atau calon mahasiswa harus memiliki kualifikasi standar minimum yang ada di setiap prodi yang akan diminati untuk dia mengambil perkuliahan begitu. Jadi monggo saja, kami tentunya akan sangat siap memprioritaskan tentunya para lulusan-lulusan SMA, SMK, karena kita juga punya vokasi, di mana ada 23 program studi, ada juga yang levelnya D3 maupun juga sarjana terapan, beberapa yang menurut kami juga menjadi unggulan, seperti misalnya program yang menjadi banyak jujukan adalah kalau tidak salah terkait dengan laboratorium medis begitu ya, itu juga sangat bagus sebagai sarjana terapan yang baru kita transformasikan dari D3 menjadi sarjana terapan. Ini kita juga tentunya sekali lagi KIP ini paling tidak total yang ada di UNER setiap tahun tentunya memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki KIP itu hampir total 20%. Dari paling tidak kita ada sekitar 6 sampai 7 ribu mahasiswa baru setiap tahun begitu. Jadi tentunya mudah-mudahan nanti para Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Jawa Timur itu bisa memanfaatkan terhadap tentunya siswa-siswanya yang kebetulan memiliki Kartu Indonesia Pintar begitu. Karena kami juga kemarin ada kasus di Mojokerto atau di Jombang, di mana punya KIP tapi ada kekurangan terkait mungkin maaf ya, sarana prasarana untuk IT ini, kuliah online, tapi baru disampaikan. Jadi ketika kita sampaikan pasti kita akan carikan beasiswa-beasiswa yang lain untuk mendukung program ini, sehingga siswa kita, mahasiswa kita tidak ada kendala dalam aspek pendanaannya itu, Pak Kepala Dinas. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih sekali informasinya ini. Jadi Universitas Erlangga senantiasa memfasilitasi KIP kuliah, mengimplementasikan karena kita ini kan bagaimanapun kampusnya negara. Dan oleh Kemenristek Dikti, Budikti ya, kita kan 4 besar, jadi kampus 4 besar di Indonesia, 20 di Asia. Jadi di ASEAN kita ini 20 besar. Jadi marilah kita bergabung ke Universitas Erlangga tentunya ya, kita mengajak dan kalau Pak Kepala Dinas kemudian tadi saling mensupport, saling mendorong, saya yakin kami di Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga juga siap berkolaborasi. Dan tentu begitu ya Pak Direktur Prof. Badri, bagaimana agenda kita yang kolaborasi selama ini bisa diceritakan biar mereka langsung, oh gitu toh, banyak Pemda, banyak universitas luar negeri, banyak korporasi, BUMN nyaris lah di kita semua juga kerjasamanya ya. Silahkan Prof. Oke, terima kasih. Terkait dengan kerjasama yang kami lakukan saat ini, tentu kalau dengan institusi luar negeri, secara umum UNER memiliki kerjasama dengan 253 perguruan tinggi di luar negeri. Nah, khusus Sekolah Pascasarjana yang sudah berkomitmen untuk menjalin kerjasama, misalnya Western Australia ini untuk
double degree dengan ekonomi kesehatan. Kemudian Jacobs University ini untuk analitika data, begitu juga dengan NCQU maupun Curtin University. Untuk Curtin University ini fokusnya ke analitika data, sedangkan Copenhagen itu fokus pada venture creation bersama NUS. Kemarin kebetulan dapat telepon dari Bapak Datuk Sri Tahir. Beliau menyampaikan akan ada kerjasama dengan NUS yang bisa dimanfaatkan oleh UNER, khususnya Sekolah Pascasarjana. Kemudian kerjasama dengan pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota, ini juga kami intensif bersilaturahmi, merajut sinergi, khususnya dengan Ibu Gubernur, dan yang kedua dengan pemerintah Wali Kota, Kota Surabaya. Alhamdulillah kemarin kayaknya sudah sepakat beliau akan mendaftar di S3 PSDM Sekolah Pascasarjana Bapak Direktur Pendidikan, Pak Wali Kota, Pak Eri. Kemudian yang saat ini masih menjadi mahasiswa aktif adalah Bupati Gresik, Gus Yani, dan Bupati Pamekasan, ya, Gus Badrul Tamam, ya, yang akan masuk juga nanti Gus Ipin dari Bupati Trenggalek dan Bupati Blora Pak Arif Rahman. Nah ini kenapa kok kami menyasar para pemimpin? Karena memang visi dari kami yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan kami, bahwa kami memiliki visi menjadi institusi berkelas dunia dengan mengembangkan pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Pemimpin transformatif. Kenapa kok pemimpin transformatif? Karena tentu perubahan yang cukup kencang ya di selama ini yang terjadi, baik yang terkait sama pandemi maupun Industrial Revolution 4.0, tentu perlu kita sikapi dengan perubahan-perubahan, dan pemimpin-pemimpin yang bisa membuat perubahan inilah yang nantinya akan kami didik, dan itu pun kami cek dengan 9 jenis kompetensi yang dimiliki oleh HE yang sesuai dengan ini, sesuai dengan kompetensi yang nantinya akan kami bentuk. Kemudian kenapa kami fokusnya pada kepemimpinan gitu? Karena memang kami di Sekolah Pascasarjana fokusnya pada program S2 dan S3 yang sudah bekerja dan memiliki posisi tertentu. Dan kalau kita lihat juga di Harvard Business School, MIT Sloan School of Management, NUS atau INSEAD, semuanya fokus pada pengembangan kepemimpinan. Kalau di Harvard fokus pada leaders yang membuat perbedaan di dunia, kalau INSEAD ngomong tentang responsible leaders, kalau MIT fokus pada innovative leaders, kalau NUS develop leaders. Nah, kalau di Sekolah Pascasarjana fokusnya pada pemimpin transformatif, transformative leader yang membuat dunia lebih baik. Berarti yang namanya Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Wahid Wahyudi ini tadi kan pemimpin transformatif, Prof. Karena di masa pandemi begini langsung mentransformasi prestasi, tidak boleh lagi ini. Masa pandemi ada hambatan, orang Jawa Timur, anak-anak di Jawa Timur tidak berprestasi. Ternyata prestasinya tadi kan terbaik. Yang banyak diterima di kampus-kampus negeri ya Pak Kepala Dinas, tadi yang terbanyak di Jawa Timur ya. Ya. SNMPTN itu di Jawa Timur, kemudian penghargaan, kok bisa jenengan itu loh. Jadi kepala dinas kok yo pas masa pandemi kok yo mampu membawa capaian prestasi itu, apa strateginya tadi itu? Membangun semangat dan membangun kebersamaan. Semangat membangun kebersamaan, khas bahasa Lamongan ini ya. Pak Parto, bolehkah saya usul? Ya. Jadi gini, di dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, target Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dalam masa jabatannya ini adalah 70% SMK, 30% SMA, sehingga pendirian SMA baru ini sementara tidak kita rekomendasi, tetapi kita memprioritaskan pendirian SMK baru. Mengapa seperti itu? Karena lulusan SMA seperti saya katakan tadi, 67% itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu bagi masyarakat dan siswa, kalau tidak ada rencana melanjutkan ke perguruan tinggi, sebaiknya masuk SMK. Nah,
Hasil pantauan kami, hasil monitoring kami, ternyata anak-anak SMK sekarang ini yang ingin masuk ke perguruan tinggi cukup besar. Oleh karena itu, agar ada keterpaduan antara kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk sekolah menengah dengan perguruan tinggi, maka kami mengusulkan agar jurusan-jurusan vokasi itu lebih memprioritaskan bagi siswa yang lulus dari SMK. Artinya kalau pendaftar itu dari SMK dan SMA, sementara katakan nilainya sama-sama 8, maka mohon dapat diprioritaskan yang lulusan SMK, khusus untuk jurusan-jurusan vokasi. Itu juga sekarang Jawa Timur ini memiliki SMK yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah. Dan sekarang ini ada 57 lagi yang daftar, sehingga di akhir tahun 2021 ini ada 77 SMK yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah. Dan ini terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu kami juga mohon nantinya terbangun. BULD terbanyak Pak ya, BULD-nya untuk BLUT kita. Untuk SMK. Iya. Ya. Oh, iya. Ini saya juga mohon ada kerjasama dengan UNER. Ya, lanjut Pak Kepala Dinas. Ya, ini yang kami harapkan ada kerjasama, ada bimbingan dari Universitas Erlangga, baik kualitas dari produksi yang ada di SMK maupun aspek-aspek pemasaran yang perlu bimbingan dari perguruan tinggi, khususnya bagi para mahasiswa yang KKN tentunya. Oh ya, terima kasih sekali Pak Dr. Wahid. Apa yang panjenengan sampaikan tadi, bagaimana prioritas SMK ke vokasinya, apalagi status SMK-nya adalah BLUT, dan agar mendapat perhatian, karena kami di Universitas Airlangga juga punya fakultas vokasi, dan langsung tadi itu apa yang panjenengan sampaikan Pak Kepala Dinas, ini Pak Direktur Pendidikan nyatet terus ini. Saya lihat tadi itu nyatet terus itu. Jadi pasti punya perhatian tentang hal semacam itu. Dan yang kuliah nanti di lanjutan dari SMA ini, yang SMA ini 67% malah tidak mau melanjutkan ya, tetapi kebalikannya yang SMK malah ingin kuliah. Jadi pengembangannya nanti ke vokasi. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, apa yang dilakukan oleh Universitas Airlangga, Pak Direktur. Ya, terima kasih. Jadi memang kita di Universitas Airlangga memberikan perhatian yang sangat tinggi sekali terkait dengan pengembangan fakultas vokasi, di mana di dalamnya ada 3 departemen besar, yaitu adalah departemen di bidang bisnis, ada di bidang teknik juga, dan juga ada di bidang kesehatan begitu. Yang paling tidak fakultas vokasi di Universitas Airlangga juga untuk menyikapi terhadap apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, tentunya juga Pak Rektor dalam hal ini begitu juga punya komitmen paling tidak ada pemberian slot yang cukup begitu untuk memberikan tentunya lulusan-lulusan SMK yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami di pendidikan vokasi ada 23 program studi yang cukup luas tadi, mulai dari bidang kesehatan, dari bisnis juga, dan juga teknik juga begitu. Yang harapannya nanti bisa menampung lulusan-lulusan SMK, khususnya dari Jawa Timur yang akan meneruskan untuk menjadi calon-calon mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Dan kami pun tentunya juga akan ada beasiswa-beasiswa yang tentunya lulusan-lulusan terbaik dengan berbagai aktivitasnya begitu, yang seperti kemarin dilakukan pemberian golden ticket pada saat penerimaan senam PTN misalnya terhadap tentunya para siswa-siswa berprestasi begitu, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa-siswa yang punya dedikasi yang luar biasa dan punya motivasi tinggi untuk bisa meneruskan studinya di perguruan tinggi di Universitas Airlangga.
Dan yang berikutnya juga tentunya kita di vokasi juga terus meningkatkan juga kualitasnya dengan tentunya sekarang ini dibentuknya juga dirjen vokasi tersendiri. Juga itu bentuk daripada komitmen pemerintah bahwa harapannya begitu tentunya untuk middle labor atau juga pekerja middle tadi lulusan dari vokasi harapannya punya daya saing dan kompetensi yang diharapkan di pasar, sehingga mungkin model-model pembelajaran di Eropa itu ketika memang siswa ini tidak mau meneruskan menjadi akademisi, tentunya memang levelnya nanti harus menjadi sarjana-sarjana terapan yang langsung bisa berkecimpung di dunia usaha atau dunia kerja seperti itu, Pak Kepala Dinas begitu. Terima kasih. Kalau gini ini kan langsung kata Pak Kepala Dinas, ini ngikuti bahasanya Ibu Gubernur. Ini namanya rembuk nyekrup ini ya. Langsung rembuk nyekrup ini. Dan di sini juga hadir sebenarnya Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, Pak Dr. Prof. Hadi Subhan. Pak Hadi, apa mengikuti aktif Pak Hadi? Assalamualaikum, Pak Direktur Kemahasiswaan. Halo, Assalamualaikum. Salam, Prof. Parto. Iya, ini Pak Kepala Dinas Pendidikan, juga Pak Direktur Pendidikan, tadi dan ini guru-guru, Bapak-bapak kepala sekolah, SMA, SMKN, SMAN, dan SMA yang lain se-Jawa Timur sedang menyimak acara ini. Tapi bagaimana proses pembelajaran Merdeka Belajar dan respon kita tentang situasi pandemi tapi belajar di UNER. Di UNER ini kan semua tetap lancar ya, Pak Adi? Lancar semua kegiatan mahasiswa juga lancar, pendukung tadi yang disampaikan Prof. Maman tentang Merdeka Belajar dan tadi yang Kepala Dinas adanya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja seperti yang digariskan Bu Gubernur tadi. Nah, yang kalau kesiapan dari Universitas Airlangga sendiri, beberapa program ke depan untuk bisa masuk ke Universitas Airlangga, ada hal yang bisa di-share di sini? Nah, itu bidangnya PPMB bukan di kemahasiswaan. Gitu ya. Nah, cuman begini, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Airlangga masih terbuka longgar melalui KIP kuliah. Jadi KIP kuliah di UNER ini kuotanya 1.400, biasanya melalui jalur SNMPTN sama SBMPTN tidak terserap sepenuhnya, sehingga berlomba-lombalah untuk mendaftar KIP kuliah melalui SNMPTN maupun SBMPTN tadi. Terus prestasi-prestasi mahasiswa kita bisa dikabarkan lah di sini. Ya, pertama prestasi mahasiswa kita selalu 5 besar nasional ya, untuk berbagai kompetisi maupun berbagai pencapaian yang luar biasa begitu. On MIPA itu kita ranking 4 nasional setelah UI, UGM sama ITB. Demikian juga konferensi-konferensi internasional masih tetap berlangsung meskipun situasinya masih pandemi ini. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali ini Pak Hadi Subhan, Bapak Ibu, beliau adalah Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, dan ternyata Pak Kepala Dinas ada waktu 1,5 menit sebelum break, ini perlu direspon begini. Kita Universitas Airlangga sendiri ada 1.400 loh peluang beasiswa loh ini. Monggo jenengan serukan agar anak-anak didik kita bisa terus bergabung di Universitas Airlangga. Kalau yang nyeru Pak Kepala Dinas kan lain ini. Silakan Pak Wahid. Ya, sudah disampaikan oleh host bahwa peluang-peluang atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Universitas Airlangga tentu nanti akan kami sampaikan kepada para kepala SMA dan SMK Jawa Timur. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, Pak Host, di SMK itu ada program yang biasa kita sebut fast track, yaitu D2 dan D4, percepatan. Oleh karena itu, kami mengharapkan ada kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga terkait dengan rencana pelaksanaan program fast track untuk SMK ini.
Ya. Contohnya begini, kalau fast track itu D2, Ya. mulai penyusunan kurikulum di SMK itu sudah harus dirumuskan 3 pihak. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini SMK, kemudian dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Erlangga, kemudian yang ketiga adalah perusahaan mitra kerja dari SMK itu. Nah, percepatannya itu kalau D2 itu tahun terakhir, 1 tahun terakhir itu adalah magang di perusahaan, sehingga kuliahnya itu relatif hanya 1 semester. Namun kurikulum itu sudah dirumuskan bersama dengan perguruan tinggi mulai SMK itu di semester 1. Itu yang kami harapkan bisa kita rintis. Terima kasih. Oh, terima kasih sekali Pak Kepala Dinas. Jangan khawatir, di sini juga hadir Ibu Tika Widyastuti. Beliau sebenarnya adalah Wakil Dekan bidang akademik ya. Akademik, kemahasiswaan, dan alumni Fakultas Vokasi. Jadi ini pasti didengarkan, tapi beliau akan saya beri kesempatan untuk merespon. Tapi ikuti dulu komersial berikut ini. Kita dengarkan iklan-iklan yang lewat ini. Mas Didin. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo ibu-ibu, masih kebingungan untuk memilih menu berbuka atau sahur yang praktis tapi enak, lezat dan tetap sehat? Jawabnya cukup dengan sarden Minamas. Sarden Minamas. Dengan beragam varian sarden Minamas, pas diolah untuk berbagai macam menu olahan yang cocok buat berbuka dan sahur. Temukan kelezatan sarden Minamas dalam pilihan varian saus tomat, saus pedas, dan saus kari. Padukan varian sarden Minamas dengan berbagai resep masakan tradisional, modern, atau fusion. Pasti membuat hidangan berbuka dan sahur lebih enak, lezat, dan tetap sehat. Untuk wilayah Sidoarjo bisa didapat di Toko Barokah Saut Ratap, 78 Maju Mapan Minimarket Sidoarjo Sepanjang, Toko Grosir Janoko Taman Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo, dan di Tokopedia Official Store PT Gema Istaraya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo yang berbahagia, saya Ismono Adi Jatmiko, GM Telkom Sidoarjo. Atas nama keluarga besar Telkom Group Sidoarjo, kami mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Suara Sidoarjo. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua dikaruniai yang lancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan mendapatkan berkah serta kebaikan di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai main di home? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi My IndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di My IndiHome, kamu bisa cek poin My IndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong, caranya gimana? Gampang, tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minama Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minama saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh di-privat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minama Sarden. Ya, Erlangga Forum memantapkan Merdeka Belajar pada pendidikan tinggi kala pandemi. Disiarkan bersama di jaringan lembaga penyiaran publik lokal di Jawa Timur. Saya kembali ke host, Profesor Parto. Silakan. Pada seluruh sahabat Erlangga Forum dimanapun berada, apalagi dari Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah maupun guru-guru pada umumnya di wilayah Jawa Timur. Kami mengundang panjenengan bisa bergabung di Sekolah Pasasarjana Universitas Airlangga. Di saat-saat terakhir menjelang berbuka puasa ini memang kita akan memasuki closing remark, pesan-pesan utama, tapi pesan-pesan utama nanti gongnya Pak Kepala Dinas. Gongnya Pak Kepala Dinas. Untuk itu sekarang saya ingin memberi kesempatan terlebih dahulu Fakultas Vokasi. Nah, ini karena dulur dewe rek, karena Mbak Tika ini yang hadir maka harus diberi kesempatan. Apalagi Bu Tika ini Allah, Pak Parto. Monggo Bu Tika. Matur nuwun sangat nih, surprise tadi dipanggil Pak Parto. Nggak ada di rundown ya Pak Parto? Oh enggak pakai, pokok ketemu jenengan klebat dan langsung semuanya tadi karena Pak Kepala Dinas menyinggung vokasi, langsung kita harus channel sambung dengan Bu Tika. Beliau adalah wakil dekan bidang akademik. Gitu. Vokasi, silakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, kemudian Prof. Sukardiman, Pak Hadi dan Bapak Ibu sekalian, Prof. Badri, Mas matur nuwun. Alhamdulillah tadi juga menyimak. Perkenalkan kami dari Fakultas Vokasi di Universitas Airlangga, salah satu fakultas di Unair, dan
ingin menambahkan sedikit informasi. Jadi di kami tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sukardiman ada 3 departemen, Departemen Bisnis, Departemen Kesehatan, dan Departemen Teknik. Jadi kalau boleh menyebut ini seperti mini university karena 3 bidang ilmu ada di Fakultas Vokasi. Kemudian yang kedua ada 21 prodi dari 3 departemen 21. Bapak Ibu. Jadi pilihannya sangat banyak, ada 21 program studi. Dan memang yang membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik tentunya memang komposisi apa yang diterima oleh mahasiswa. Di mana kalau vokasi 60% praktek, ya, dan 40% teori. Dan salah satu keunggulan Bapak Ibu bisa menjadikan pilihan utama di Fakultas Vokasi ini, ya, selain karena ada 2 jenjang D3 dan D4 atau sarjana terapan, dan ini atas arahan Kementerian Diksi, seharusnya sudah mayoritas dari diploma 3 kita akan upgrade atau bertransformasi menjadi sarjana terapan. Dan nantinya kami akan berencana untuk membuka magister dan doktor terapan tentunya. Salah satu keunggulan dari lulusan Fakultas Vokasi ini selain tentu mendapat ijazah, nantinya akan juga mendapat sertifikat kompetensi sebagai pendamping ijazah. Karena memang Fakultas Vokasi didesain nantinya untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, sehingga memang perlu untuk kemudian dibekali dengan sertifikasi kompetensi. Dan prinsipnya adalah pendidikan vokasi ini merupakan jawaban, ya, link and super match dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dunia kerja. Jadi monggo Bapak Ibu, kami mengundang dari SMK khususnya di Jawa Timur yang hadir di Zoom sore hari ini untuk kemudian bersama-sama kami mengajak untuk melihat lebih jauh profil Fakultas Vokasi, ada di website, ada di sosmed, Instagram Vokasi UNER sudah sangat lengkap, dan insya Allah nanti hari Selasa tanggal 18 pukul 1 kita akan sosialisasi ke seluruh SMK di Jawa Timur. Nah, mantap. Pak Ibu sekalian. Jangan Pak Parto. Terima kasih, dan Bapak Ibu Kami sudah tahu. Terima kasih. Nanti di vokasi ada magisternya, terapan tadi sampai doktornya, tapi jangan lupa tetap harus bersinergi dengan Sekolah Pascasarjana Universitas. Pasti selalu. Ya Prof. Badria, maka sebagai closing biar Pak Direktur Pendidikan dulu ada 1 menit untuk beliau memberikan closing remark di statement kita ini. Silahkan Prof. Kardiman. Terima kasih Pak Parto, dan terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Prof. Badri, dan juga calon profesor Dr. Hadi Subkan juga, Direktur Kemahasiswaan yang rawuh juga, ada Bu Tika, Wadek 1 ini yang paling sering berdiskusi dengan kami berbagai hal, karena memang luar biasa progresnya untuk peningkatan kualitas mutu dan juga tadi transformasi dari D3 menuju sarjana terapan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi kami tentunya juga pembahasan pada sore hari ini terkait dengan bagaimana memantapkan program Merdeka Belajar di kala pandemi. Tentunya memang kami di Universitas Airlangga sangat membutuhkan atau tentunya kemitraan kerjasama dengan Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja untuk bisa menjadi lahan wahana pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Seperti tadi Pak Kepala Dinas, harapannya memang kami juga punya namanya slogan atau juga menjadi value bahwa lulusan kita UNER adalah menjadi lulusan yang hebat. Hebat itu adalah humble, honey, dan helpful. Artinya mahasiswa kita belajar dengan senang, Pak Kepala Dinas dan juga para kepala sekolah begitu. Jadi tidak ada paksaan untuk kita belajar di dalam kampus saja, tapi minimal 3 semester bisa belajar di luar prodi, di luar kampus dengan tadi ada 8 aktivitas yang sudah kami sampaikan. Harapannya mangke mahasiswa-mahasiswa kami akan menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin yang unggul, tetapi tentu yang tidak melupakan karakter kebangsaan kita, yang punya integritas yang kuat begitu, punya empati, punya literasi humanity, dan juga tentunya adalah tentunya bisa adaptable terhadap perubahan zaman yang ada.
Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, tapi yang jelas tentunya kinerja permitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, termasuk juga institusi pendidikan yang dipandegani oleh tentunya Kepala Dinas Pendidikan, tentunya juga menjadi wahana kita untuk kita bisa meningkatkan tentunya soft skill para calon atau pemimpin bangsa dari mahasiswa-mahasiswa di UNER. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Direktur Pendidikan, dan sekarang langsung Direktur Sekolah Pascasarjana, singkat. Nah, terima kasih. Saya ini ngomong kalau nggak pakai data nggak nyaman. Oh iya, Bro. Ya, ini dari data statistik Kemendikbud terlihat bahwa prodi terbanyak di Indonesia adalah manajemen, akuntansi, kemudian diikuti yang lain. Begitu juga dengan jumlah mahasiswa baru, pendidikan yang paling tinggi, kemudian ekonomi, dan seterusnya. Kalau kita hanya berpikir bahwa ini adalah kotak-kotak yang tidak bisa saling menyeberang, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah bangsa yang memang masalah bangsa ini multidimensi. Nah, dengan program MBKM ini tentu penyelesaian masalah yang multidisiplin itu akan bisa dilakukan. MBKM akan bisa memberikan pengalaman dan tentunya juga solusi-solusi bagi mahasiswa maupun dunia industri dan dunia kerja, apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang multidimensi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Multidisiplin berarti kita memang selalu tertaut dengan Sekolah Pascasarjana, dan multidisiplin ternyata kebutuhan masa depan, dan saya yakin akan ada pesan dari Pak Kepala Dinas Pendidikan tentang masa depan pendidikan kita. Silakan Pak Wahid, gongnya jenengan. Satu prinsip, dunia pendidikan harus mampu berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Jangan malah sebaliknya, dunia pendidikan akan membuat persoalan-persoalan baru bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, berbagai upaya mari kita lakukan bersama, baik urusan internal pendidikan maupun eksternal. Kalau kami memberikan contoh dan kami berharap ada kebersamaan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kami mulai tahun 2020 kemarin memprogramkan bakti sekolah. Kalau saya contohkan misalnya di SMK Negeri Bubutan Surabaya, kami kerjasama dengan Lurah. Lurah kami minta mendata warga yang pengangguran dan tidak memiliki keterampilan. Kemudian kami bina, kami beri keterampilan ngecat tembok saja. Hanya 2 hari. Diajari bagaimana kalau warna kuning dicampur merah itu jadinya apa. Warna apa yang cocok untuk dalam ruangan. Warna apa yang cocok untuk ruangan yang setengah terang. Warna apa yang cocok untuk luar. Termasuk keterampilan di dalam ngecat tembok. Hanya 2 hari kemudian kami beri sertifikat. Dan ternyata di sertifikat yang saya tulis nama si A memiliki kompetensi ngecat tembok. Itu oleh mereka difoto, disebarkan melalui WA group. Kemudian dia juga pesan temennya untuk di WA melalui grup. Beberapa minggu yang lalu main ke kantor, dia mengucapkan terima kasih. Dia sudah nganggur 3 tahun, hanya dengan keterampilan ringan, sekarang dia tidak pernah nganggur. Banyak panggilan-panggilan ngecat tembok. Bahkan dia cerita, dulu kalau pulang, itu selalu berdebar karena mesti ditagih oleh istrinya, mana hasilnya untuk makan istri dan anak. Sekarang dia bisa pulang dengan gagah karena bisa memberikan uang untuk istri dan anaknya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Satu quote yang luar biasa, dan ternyata keterampilan ngecat saja itu memberikan pengharapan kepada masa depan. Dan saya yakin Bapak Ibu, demikianlah Airlangga Forum untuk memberikan pengharapan masa depan, optimisme masa depan. Karena apa? Kata pepatah tua menyatakan, orang miskin sesungguhnya bukan orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan hari ini
closing remark dari Kepala Dinas adalah memberikan harapan, berarti kita tidak akan pernah miskin karena kita terdidik untuk berpengharapan masa depan. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, terima kasih kepada Direktur Pendidikan Universitas Airlangga, terima kasih pada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru di SMAKN, di SMAN se-Jawa Timur dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur. Kami dengan bangga menyambut panjenengan semuanya adalah sebagai sahabat Airlangga Forum. Terima kasih, sampai jumpa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.